kelompok kami. Saya sendiri bernama Baston. Halo semuanya, kami akan mempresentasikan hasil tugas PTS kelompok kami. Saya sendiri bernama Baston Sebayang, NPM 2411036. Yang pertama adalah latar belakang. Motivasi merupakan suatu keinginan yang ada pada diri sendiri. Seorang individu untuk meraih tujuan yang sudah direncanakan. Motivasi biasanya dapat disebut dengan sebuah tujuan atau keinginan seseorang untuk meraih kesuksesan yang telah ia inginkan. Menurut seorang psikologis tahun 2011 mengatakan motivasi ialah suatu proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Next. Selanjutnya adalah konsep motivasi dan landasan teori. Yang pertama, tujuan penulisan konsep motivasi. 1. Dapat memahami proses timbulnya motivasi dalam organisasi UMKM. Yang kedua, dapat mengetahui pentingnya motivasi dalam organisasi UMKM. Selanjutnya ada manfaat penulisan konsep motivasi. 1. Agar penulis dapat mengerti pentingnya motivasi dalam organisasi UMKM. 2. Agar penulis dapat menerapkan peran motivasi dan dijalankan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada landasan teori perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau bisa dibilang manpower planning merupakan proses yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menentukan kebutuhan dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Next. Berikutnya ada teori perubahan manajemen. Berikut ini adalah ekstrak proses ala kata tersebut. Yang pertama adalah establishing sense of urgency atau membangun rasa urgensi. Pada tahap pertama ini menciptakan atau menumbuhkan rasa urgensi untuk keperluan pada perubahan. Selanjutnya ada creating the guiding group atau menciptakan kelompok pemandu. Di tahap ini, buatlah sebuah koalisi pemandu. Dan selanjutnya adalah create a vision for change. Pada tahap ini, cobalah membuat suatu visi yang inisiatif, mudah dipahami, dan mencakup seluruh tujuan. Selanjutnya ada communication the vision atau komunikasi visi perubahan. Visi perubahan yang sudah dibuat harus dibahas ke seluruh organisasi supaya visi tersebut mendapat dukungan dari seluruh organisasi. Selanjutnya ada removing obstacle atau menghapus rintangan. Pada tahap ini kita sudah harus mencari hal-hal yang bisa saja memperlambat perubahan. Selanjutnya ada created a short-term goals. Pada tahap ini kita harus menciptakan suatu sasaran jangka pendek agar tidak membuat karyawan berpikir usaha yang telah kita buat itu sia-sia. Selanjutnya ada build on the change atau membangun sesuatu untuk terus perubahan. Banyak perubahan yang terjadi berakhir dengan gagal karena sudah mencapai kepuasan diri yang dapat dibilang terlalu dini. Dan yang terakhir ada inspiring new approach in the culture atau menambahkan pendekatan baru dalam kultur budaya. Pada tahap yang terakhir, Potter berkata perubahan bukan proses yang didapat dengan mudah dan cepat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendy Lim, NPM 2041200. Hierarki kebutuhan Maslow ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologi adalah menjadi tingkatan pertama dan meliputi kebutuhan fisik paling dasar. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini tidak cuma aman dari kekerasan, tetapi juga diperlukan dalam bentuk batin, seperti aman dari rasa takut dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial adalah kita harus memenuhi kebutuhan sosial ini, seperti bersosialisasi. Yang keempat, adalah kebutuhan penghargaan adalah kita perlu memenuhi kebutuhan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri adalah seperti kita menunjukkan diri kita kepada orang lain. Next. Mendesain ulang pekerjaan atau job redesign adalah merubah hubungan dasar antar pekerja dan pekerjaan yang sudah lama menjadi masalah dan juga membantu kembali kesempatan untuk mengalami jerih payah dari melakukan sesuatu dengan baik. Yang kedua, program pembayaran variabel adalah kompensasi berfluktuasi berdasarkan pencapaian karyawan atas beberapa standar sasaran individual atau kelompok atau laba perusahaan. Next. Employee involvement atau keterlibatan karyawan. Yang pertama, kekuasaan adalah untuk membekali karyawan dengan otoritas untuk membuat keputusan sesuai dengan metode kerja. Kedua, informasi adalah informasi yang jelas dan lengkap akan mempermudah untuk membuat keputusan yang efektif. Ketiga, pengetahuan dan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para karyawan. Keempat, reward adalah penghargaan dapat memberikan kepada yang terlibat dalam suatu organisasi. Kompetensi kepemimpinan posisi manajerial dengan peradaban VUCA. Volatility atau volatilitas dapat dijelaskan pada suatu situasi yang gampang, menghilangkan pecah berubah dan meledak. Kedua, uncertainty pada VUCA adalah memiliki arti ketidakpastian. Yang ketiga, complexity atau kompleksitas adalah suatu gangguan yang saling terkait satu sama lain pada setiap organisasi. Yang terakhir, ambiguity atau ambiguitas bisa dideskripsikan menjadi situasi yang tidak didapat jelaskan asal-usulnya.
Ya, kayak case-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Riansan. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya adalah teknis desain. Adalah di mana suatu usaha yang menentukan jenis produk, barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, adapun proses pembuatan kegiatan adanya proses pembuatan desain produk. Yang pertama itu kualitas produk yang diinginkan. Yang kedua bahan-bahan yang akan digunakan dan ketiga adalah jumlah barang yang akan dilaunching. Nah, selanjutnya adalah teknik developer atau developing. Adalah program ketenagakerjaan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk baru maupun produk lama sehingga UMKM tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih efektif. Selanjutnya adalah teknik deliver. Adalah di mana pengirim barang ke pelanggan atau disebut manajemen distributor artinya delivery. Nah, selanjutnya adalah human embrace, adalah salah satu pendekatan dalam sebuah pekerjaan untuk saling menghargai dan saling support antara pekerja dan di mana pemimpin membutuhkan perilaku tersebut. Antara lain kayak membagikan tujuan yang jelas dan meyakinkan, melihat ke depannya dan melihat peluang. Nah, selanjutnya adalah human adapt adalah di mana seorang leader yang menyamakan dan mengatasi tekanan para pekerja dari lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya human use adalah sumber daya yang berkaitan dengan UMKM tersebut seperti mesin, alat, dan para pekerja lainnya, di mana mereka harus bisa menggunakan sumber daya tersebut. Selanjutnya adalah culture fit, adalah kesesuaian antara kamu dengan cara perusahaan bekerja. Salah satunya adalah kecocokan dengan kepribadian kamu. Selanjutnya people fit adalah kesesuaian antara orang dengan orang atau organisasi yang terjadi setidaknya satu entitas menyediakan apa yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah teknologi fit, adalah kecocokan teknologi yang membutuhkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Lebih khusus lagi, kayak kesesuaian antara syarat tugas. Selanjutnya strategi fit, adalah mengungkapkan sejauh mana organisasi menyesuaikan sumber daya dan kemampuan dengan peluang di lingkungan eksternal. Komunikasi merupakan suatu tindakan interaksi yang dilakukan oleh dua orang maupun banyak. Komunikasi dapat dioperasikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, macam-macam manfaat pada komunikasi karyawan. Pertama itu dapat menaikkan produktivitas suatu perusahaan. Kedua, bisa saling menukar informasi terkait perusahaan. Nah, selanjutnya adalah manfaat dalam komunikasi karyawan dengan atasannya. Seperti atasan memberitahu tujuan dan target perusahaan. Nah, bab selanjutnya adalah metode penelitian. Itu kami memilih metode kualitatif sebagai pengumpulan data kami. Untuk mengumpulkan, kami berencana memberikan kuesioner dan wawancara sebagai bentuk pengumpulan data kami. Kuesioner tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang akan diisi oleh pegawai atau karyawan UMKM Swiss Karya Poepok. Nah, oke, selanjutnya akan dilanjutin oleh rekan saya. Saya Jeffrey, saya akan membahas hasil pembahasan dan analisis. Terdapat 7 tabel yang kami lampirkan. Pada tabel yang pertama itu adalah status responden, ada yang menikah dan yang belum menikah. Ada 4 yang menikah dan 1 yang belum menikah. Kemudian tabel kedua itu adalah usia responden. Pada tabel ketiga, 4, 5, 6, dan 7 akan kami bahas pada data survei kuesioner. Dari data survei yang sudah kami kumpulkan dapat dilihat bahwa pada tabel ketiga terdapat 4 responden yang memilih setuju dan yang 1 memilih ragu-ragu. Dari kesimpulan tersebut, UMKM tersebut telah memberikan tunjangan sisa cuti. Kemudian pada tabel keempat itu terdapat 2 responden setuju dan 3 ragu-ragu. Masalah yang dihadapi di sini adalah adanya status menikah dan belum menikah. Bagi yang sudah menikah harus memenuhi kewajiban rumah tangganya. Kemudian pada tabel yang kelima itu terdapat 2 responden tidak setuju dan 3 responden setuju. Dalam hal ini faktor umur pada UMKM ini sangat berperan penting pada masalah ini. Suasana setiap responden pastinya berbeda. Ada yang lebih suka serius, ada yang lebih suka bercanda. Kemudian pada tabel nomor 6 terdapat 5 responden yang setuju. Pada tabel ini rata-rata berjenis kelamin wanita. Ini juga sangat penting dalam mencari partner. Kemudian pada tabel yang terakhir itu tabel 7 terdapat 5 responden juga yang setuju. Karena responden merasa dirinya akan cukup baik dalam kemampuan yang dibutuhkan UMKM ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa responden bekerja untuk UMKM Swiss ini sudah baik dalam mencari suasana, dalam menerima karyawan sebagai partner, dan mencari tempat kerja yang untuk memotivasi mereka. Saran dari kelompok kami adalah untuk para responden perlu membicarakan perihal gaji yang mereka terima. Sebab tanpa kita memberi alasan yang tepat,
maka UMKM menganggap kita sudah tercukupi. Sekian presentasi ini, terima kasih.